Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai membahas sebuah kisah, kita absen dulu nih. Kalian semua yang lagi nonton tuh dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, seperti biasa, kita Fakta Kehidupan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mendoakan kalian semua yang lagi nonton, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dipanjangkan umurnya, semoga dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini ada salah satu subscriber kita ngirimin kisahnya atau ngirimin ceritanya. Judulnya itu, "Aku tukar istriku dengan uang 5 miliar. Beberapa tahun kemudian, ia justru menyesal." Ada seorang suami menukar istrinya sendiri dengan uang 5 miliar. Dan beberapa tahun kemudian justru suaminya menyesal. Gimana ini? Pasti banyak dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Kisah ini menceritakan seorang pria, sebut saja namanya Susilo. Susilo itu adalah seorang pengusaha. Dia itu punya usaha mebel dan dia juga punya toko mebel yang menjual beberapa seperti lemari, terus meja-meja ruang tamu, kursi makan, meja makan. Ya pokoknya banyak lah yang dijual sama Susilo ini. Dan Susilo ini pun dia tuh mempunyai istri yang cantik. Sebut saja istrinya bernama Aminah. Nah, Aminah ini adalah seorang istri yang cantik dan juga baik hati. Dia tuh perhatian banget sama suaminya. Dia tuh ya selalu memberikan perhatian, selalu memberikan pelayan kepada suaminya secara maksimal. Dia tuh hobi banget masakin makanan-makanan untuk suaminya. Saat pulang kerja, saat berangkat kerja, untuk makan malam. Pokoknya dia tuh rajin banget membahagiakan, atau dia tuh pengen banget membahagiakan suaminya. Ingin menjadi istri yang solehah lah pokoknya Aminah itu. Tapi seakan-akan si Susilo ini justru tidak bahagia. Dia kerap kasar kepada si Aminah. Kerap kasar, kerap ngomel-ngomel, kerap ngomong yang enggak-enggak kepada si Aminah ini. Hingga pada suatu hari perusahaan mebelnya atau usaha mebelnya si Susilo ini tuh mengalami krisis keuangan. Harga-harga bahan yang buat bikin mebel ini, buat bikin lemari seperti kayu, cat dan sebagainya, itu tuh mengalami kenaikan yang signifikan. Terus naik. Tapi usahanya Susilo itu stay di situ saja. Beberapa barangnya, beberapa seperti lemari, kursi, meja itu bahkan tidak laku lagi. Tidak ada pembeli lagi yang beli barang-barangnya Susilo ini. Ditambah lagi, beberapa bahan-bahan itu terus menaik. Nah, semua ini bikin pusing Susilo. Apalagi barang-barangnya Susilo ini banyak yang sudah modelnya itu udah ketinggalan zaman. Jadi ya para pembeli-pembeli yang datang ke sana itu ya tidak terlalu tertarik dengan barang-barang yang dijual sama Susilo. Nah, ada suatu kejadian pada hari itu. Saat Susilo sedang bekerja, sedang berada di tokonya itu, dia tuh mempunyai 3 karyawan. Nah, salah satunya itu karyawan baru. Nah, karyawan baru ini tidak tahu dia tuh motong-motong kayu dan sedang membuat sebuah almari. Lah, beberapa potongan-potongan ini kan mubazir, tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa dipergunakan untuk bikin suatu benda. Lah, kejadian ini tuh dilihat oleh Susilo. Apa-apaan ini? Kenapa kamu motong-motong kayu seperti ini? Ini jadi kayu-kayu ini nggak bisa digunakan lagi. Kata si Susilo marah. Maaf Pak, maaf saya nggak tahu. Kata karyawan barunya itu. Maaf, kamu nggak diajarin atau gimana sih? Dasar karyawan nggak berpengalaman, kata Susilo. Nah, kejadian ini pun dilihat oleh salah satu karyawannya lagi, karyawan Susilo. Karyawan Susilo pun ngomong, maaf Pak, maaf. Ini dia tuh karyawan baru, dia baru saya ajari cara memotong. Jadi maaf apabila ada kesalahan saat dia motong, Pak. Oh, jadi kamu yang ngajarin dia cara motong kayu kayak gini. Lihat, banyak banget kayu yang nggak bisa digunakan lagi. Ini kan mubazir. Kamu tahu nggak kayu sekarang tuh lagi mahal? Ajarin dia yang bener dong. Kalau caranya kayak gini, saya yang rugi. Kata Susilo marah. Iya Pak, maaf. Kami janji hal ini tidak akan terulang lagi. Alah, nggak usah banyak alasan. Sekarang mending kalian tuh pergi aja deh dari sini. Kalian saya pecat. Daripada bikin rugi perusahaan kayak gini, bikin toko saya rugi kayak gini. Kata Susilo. Akhirnya, kedua karyawan ini yang udah bosen banget, udah marah banget mendengar omelannya si Susilo ini, akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempatnya Susilo, tempat kerjanya Susilo itu. Akhirnya tinggal 1 karyawannya itu. Nah, setelah si Susilo memecat 2 karyawannya itu, dia pun pusing, pening, banyak pikiran. Sekarang siapa lagi yang mau kerja di
usahanya itu. Ditambah lagi sekarang tuh dia lagi krisis ekonomi, dia tuh pusing. Akhirnya Susilo pun pulang ke rumah setelah bekerja seharian, sangat sibuk di usahanya itu, di usaha mebelnya. Dia disambut oleh istrinya yang baik hati yang bernama Aminah itu. Mas, gimana mas kerjaan hari ini, apakah lancar? Kata si Aminah yang seakan-akan menyambut si Susilo sambil mencium tangannya si Susilo. Alah, capek aku hari ini, apanya yang lancar? Gak ada yang beli kok hari ini. Toko lagi sepi-sepinya nih kayak gini, kata si Susilo. Nanti kalau rezeki kita pasti juga ada yang beli kok, kata si Aminah seakan-akan memberikan semangat kepada si suaminya itu, kepada Susilo yang putus asa. Alah, sabar, capek aku sabar. Orang nggak ada yang beli kayak gini kok, terus kita mau makan apa? Kamu tuh jadi istri tuh yang doa, memberikan support kepada suaminya gitu loh. Kamu pasti nggak pernah berdoa kan, nggak pernah ngasih doa kepada suaminya ini. Kata Susilo menuduh istrinya nggak pernah mendoakan pekerjaan suaminya. Saya doakan kok mas, saya selalu berdoa waktu habis sholat buat mas. Tapi ya kalau memang belum rezekinya ya kita harus sabar. Mungkin ini cobaan dan ujian dari Tuhan, kata si Aminah. Alah, aku capek, aku mau istirahat, kata si Susilo. Susilo tuh ngomongnya kasar kepada istrinya Aminah. Padahal Aminah sudah memberikan apapun. Dia udah perhatian, dia tuh mencoba melayani yang terbaik kepada suaminya. Aminah itu mencoba menjadi istri yang solehah, yang baik, yang berbakti kepada suaminya. Tapi balasannya suaminya, Susilo ini kasar kepada si Aminah. Hingga pagi hari pun tiba, seperti biasa Susilo pun bekerja. Pada pagi hari itu, saat Susilo sedang bekerja, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Tiba-tiba salah satu kliennya itu nelpon Susilo, yang pesan lemari di tempat Pak Susilo. Halo Pak Susilo, besok lemari saya udah jadi ya Pak ya, seperti perjanjian, kata si kliennya itu. Pak Susilo pun bingung. Dia tahu lemarinya tuh belum jadi, karena karyawannya ada yang dipecat. Iya Pak, saya usahakan besok udah selesai kok Pak. Oh iya, kalau bisa pagi hari ya Pak ngantarnya, soalnya siang-siang saya itu nggak ada di rumah, ada urusan. Jadi kalau mau ngantar ya pagi hari aja ya Pak. Sekalian saya mau membayarkan kekurangan yang tempo lalu. Karena tempo lalu itu kliennya itu baru bayar DP aja, belum penuh. Oh iya Pak, siap, pasti saya antarkan, kata si Susilo. Nah, Susilo pun langsung mengecek lemari yang dipesan itu. Di sana ada satu karyawan yang sedang mengerjakannya. Lemarinya itu belum setengah jadi, baru rangka-rangkanya aja. Susilo pun marah di sana. Apa-apaan ini? Kok belum jadi? Kata Susilo marah kepada karyawannya itu. Iya Pak, maaf, ini aja saya ngerjain sendiri Pak. Saya tuh udah 3 hari lembur Pak setelah Bapak mecat karyawan yang kemarin. Jadi ya semua pekerjaan saya yang handle, kata karyawannya itu. Alah, kamu tuh kerja kok nggak becus kayak gini, ngerjain kayak gini aja nggak bisa. Bisanya cuma ngeluh-ngeluh aja minta gaji besar, tapi kerjaan nggak beres. Kamu kira cari kerja di luar sana itu gampang apa? Untung aja kamu masih mau saya nerima di sini, kata si Susilo marah. Kata-katanya itu kasar kepada karyawannya itu hingga membuat karyawannya ini tuh tersinggung. Maaf Pak, saya memang kerja di sini Pak, tapi bukan hak Bapak untuk menghina saya, kata si karyawannya itu. Alah, kalau kamu nggak suka, mending kamu cari kerjaan di luar sana daripada kamu nggak guna kayak gini di sini, kata si Susilo. Akhirnya karyawan itu pun pergi karena dia tuh merasa tersinggung atas ucapan-ucapan kasarnya Susilo. Dia pergi. Nah, sekarang malah Susilo tuh bingung siapa yang mau mengerjakan lemari yang udah besok harus diantar. Dia bingung. Akhirnya dia lembur malam itu. Dia lembur sendirian mengerjakan almari itu. Almarinya cukup besar. Dia pun bingung. Hanya dia pun yang mengerjakan sebisanya. Hingga akhirnya pun Susilo pun pulang larut malam. Nah, setelah dia pulang seperti biasa, istrinya Aminah tuh menyambut kedatangannya Susilo sambil mencium tangannya Susilo. Kok tumben mas pulangnya larut malam kayak gini, kata si Aminah. Iya, hari ini aku lembur, karyawan-karyawan sudah aku pecat semua, nggak pada guna, kata si Susilo marah. Nah, Aminah yang tahu bahwasannya suaminya pulang dalam keadaan marah, dia pun mencoba untuk menghiburnya. Ya udah mas, sekarang mas ganti baju, terus kita makan bareng, makan malam bareng, kata si Aminah. Alah, aku udah makan tadi di jalan, makan nasi goreng, kata si Susilo. Susilo pun langsung pergi, langsung masuk ke kamar. Nah, si Aminah padahal udah masakin buat Susilo. Udah masak buat Susilo dan tidak makan dari sore agar bisa makan bareng dengan suaminya. Tapi malah kayak gini jadinya, seakan-akan Susilo tidak menghargai jerih payah dan usahanya si Aminah. Aminah pun langsung memasukkan semua makanan-makanan itu ke lemari makanan.
dia sambil menangis. Perutnya sudah tidak lagi lapar karena dia tuh udah telanjur kecewa atas omongan-omongan kasarnya Susilo itu. Perutnya udah tidak lagi lapar lagi. Dia pun membereskan semua makanannya, langsung memasukkan ke lemari makanan. Dia terbaring di sampingnya si Susilo itu, suaminya sendiri. Dia tuh menangis malam itu tanpa bersuara. Matanya terus mengeluarkan air mata di situ. Hingga seperti biasa pagi harinya Susilo bekerja seperti biasa. Dia langsung mengerjakan lemari yang belum selesai itu. Nah, bisa ditebak beberapa lama kemudian ada telepon dari klien yang kemarin. Dia tuh marah-marah. Kenapa kok bisa lemarinya belum diantar? Susilo beralasan bahwasanya belum jadi, Pak, maaf gini-gini. Ada keterlambatan, ada sedikit masalah dan sebagainya. Tapi kliennya nggak mau menerima semua alasannya Susilo. Ini udah di luar perjanjian kita. Saya udah bayar setengah loh, Pak. Tapi sekarang Bapak malah nggak bisa nempatin janji. Nggak bisa kerja secara baik, kata kliennya itu. Susilo yang merasa malu. Akhirnya ya Susilo cuma bisa diam aja. Dia dimarah-marahin. Akhirnya si klien itu membatalkan perjanjiannya itu. Dia minta uangnya dikembalikan. Dia tuh batalin almarinya yang dia pesan. Dia minta semua uangnya yang udah dibayar dikembalikan lagi. Susilo pun bingung. Akhirnya dia pun termenung di sana. Udah sekarang nggak punya karyawan, barang-barangnya udah nggak laku lagi. Ditambah lagi sekarang permintaan atau pesanannya di cancel. Dia pusing di sana, dia termenung, duduk di ruangannya. Hingga akhirnya tidak beberapa lama kemudian terdengar suara mobil datang. Sebuah mobil mewah terparkir di halaman tokonya Susilo. Seorang pria muncul keluar dari mobil itu. Ya, pria itu sebut saja namanya Jonathan. Jonathan adalah pengusaha kayu ternama di sana. Usahanya itu banyak banget, salah satunya kayu. Cabangnya pun di mana-mana karena memang Jonathan itu orang kaya. Nah, si Susilo itu punya utang kayu kepada si Jonathan ini dan Jonathan datang untuk menagihnya. Dia datang masuk ke ruangannya Susilo. "Permisi," kata si Jonathan. "Oh, Pak Jonathan, masuk Pak, duduk," kata Susilo seakan-akan bertingkah manis di hadapan si Jonathan. "Gimana? Kok sepi banget, kayaknya nggak ada karyawan yang kerja ya hari ini?" kata si Jonathan. "Oh iya Pak, karyawannya lagi pada libur. Banyak yang izin, katanya ada urusan, ada yang sakit juga," kata si Susilo memberikan alasan, membohongi si Jonathan. "Oh ya Pak Susilo, saya nggak usah basa-basi lagi ya. Saya langsung ngomong aja. Kedatangan saya ke sini itu untuk menagih uang kayu yang kemarin. Gimana? Ini udah 1 bulan lebih loh Pak. Bapak belum bayar," kata si Jonathan. "Oh maaf Pak. Bisa beri saya sedikit waktu lagi nggak Pak? Soalnya ini usaha lagi sepi," kata si Susilo. Jonathan pun nggak mau karena udah di luar kontrak. "Gini loh Pak, janjinya kemarin kan tidak sampai 1 bulan. Nah sekarang udah 1 bulan lebih loh Pak, hampir 2 bulan. Masa iya saya harus ngasih waktu lagi sama Bapak?" kata si Jonathan. Nah, saat mereka berdua sedang ngobrol-ngobrol, si Jonathan sama si Susilo sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pintu ruangannya pun dibuka oleh seorang wanita. Ya, wanita itu adalah Aminah yang datang membawa rantang, mengantarkan makan siang untuk suaminya Susilo. "Maaf Mas, ini makan siangnya mau taruh di mana ya?" kata si Aminah. Aminah yang berdandan cantik dan berparas ayu itu membuat semua orang yang melihatnya pasti terpukau dengan kecantikannya si Aminah. Tidak terkecuali Pak Jonathan. Dia terpukau dengan kecantikannya si Aminah yang menggunakan jilbab itu. Tapi Susilo malah membalasnya dengan kata-kata kasar. "Alah, ngapain sih bawain makan siang ke sini segala, ngerepotin tau nggak? Saya kan bisa makan ke warung, nggak usah kamu repot-repot bawain makanan kayak gitu. Udah taruh aja di situ, terus kamu pergi sana," kata si Susilo ngomong kasar, membalas kebaikannya si Aminah dengan kata-kata kasarnya. "Oh, maaf Mas, ya udah deh, aku taruh sini aja ya makan siangnya." Akhirnya Aminah pun pergi. Dan kejadian ini pun dilihat langsung oleh Pak Jonathan. "Astagfirullahaladzim Pak Susilo, kenapa Pak Susilo ngomong kasar kayak gitu dengan istrinya? Bukankah istrinya itu udah niat baik, udah mau nganterin makanan buat Pak Susilo? Kenapa Pak Susilo malah membalasnya dengan omongan kasar kayak gitu?" "Alah Pak Jonathan, ngapain sih ngomongin dia? Dia tuh istri nggak berguna, cuma bisa masak-masak aja. Usaha saya jadi kayak gini tau nggak? Jadi terpuruk kayak gini. Dia tuh pembawa sial. Sebelum saya nikah dengan si Aminah itu istri saya, usaha saya itu maju. Tapi setelah saya nikah dengan si Aminah, usaha saya langsung jadi turun kayak gini. Nggak ada yang mau beli. Dia tuh istri pembawa sial." Nah, melihat Susilo begitu kasar dan merendahkan istrinya itu, Pak Jonathan pun ngomong,
Kalau Pak Susilo udah nggak ngerasa nyaman dengan istri Bapak, kenapa nggak ceraikan aja? Kenapa nggak dikembalikan kepada orang tuanya aja? Kata si Jonathan memberikan saran kepada si Susilo. Daripada melihat si Aminah ini, istrinya itu tersiksa oleh seorang suami yang tidak baik ini gitu loh. Memberikan saran, kenapa nggak diceraikan aja? Terus Susilo itu pun ngomong, kalau saya ceraikan dia, emang Pak Jonathan mau bayar saya berapa? Kata si Susilo. Seakan-akan malah dijual. Berani bayar berapa kalau Susilo mau menceraikan istrinya itu? Daripada disiksa kayak gitu, mending diceraikan aja Pak, saya kasih 50 juta. Kata si Jonathan, alah 50 juta. Uang segitu mana cukup Pak? Aminah itu cantik. Lihatlah parasnya yang kayak gitu, pakai jilbab. Cantik banget kan? Masa dilepas 50 juta aja? Tambahin lah. Kata si Susilo, seakan malah bisnis dengan si Jonathan ini. Jonathan yang geram dengan tingkah laku suami yang laknat ini, langsung ngomong aja, ya udah ceraikan dia, saya kasih 5 miliar. Langsung dikasih 5 miliar apabila Susilo mau menceraikan istrinya itu. Uang 5 miliar itu membuat kaget, membuat terkejut seorang Susilo. 5 miliar itu uang bukan yang sedikit. Dengan uang 5 miliar ini, Susilo bisa memutar lagi usahanya. Bisa menjadikan besar usahanya dengan modal uang 5 miliar. Oke, baik kalau begitu. Saya terima uang 5 miliar. Besok saya akan ceraikan istri saya. Kata Susilo. Ya udah, akhirnya Jonathan pun mengambil cek. Ini uang 2 miliar dulu, saya kasih sisanya apabila Pak Susilo sudah menceraikan istri Bapak. Kata si Jonathan. Susilo pun menerima uang 2 miliar itu. Jonathan pun pergi. Nah seperti biasa pada malam harinya, si Susilo itu pulang larut malam. Dia tuh bingung, Susilo itu bingung. Pakai alasan apa buat menceraikan istrinya ini? Dia tuh bingung. Dia cari alasan tapi nggak ketemu juga. Akhirnya dia pulang larut malam. Nah seperti biasa pula, dia disambut oleh istrinya. Istrinya seperti biasa, Aminah mengecup tangannya si suaminya itu. Sambil berkata, mau makan atau tidak? Kata si Aminah. Karena beberapa hari ini, Susilo itu nggak mau makan malam, nggak mau makan di rumah. Jadi dia tuh menawarkan, Mas, malam ini Mas mau makan atau tidak? Kata si Aminah. Nah kebetulan juga Susilo belum makan. Iya, aku mau ganti baju terus makan. Kata Susilo. Mendengar suaminya mau makan, Aminah pun senang. Mendengar suaminya mau makan, Aminah pun senang. Dia langsung menata atau menyiapkan makanan-makanan yang ia masak. Nah hari ini dia tuh masak makanan opor ayam kesukaannya si Susilo. Susilo itu paling suka masakannya Aminah itu opor ayam. Jadi dia tuh masak dengan sepenuh hati masakan makanan opor ayam buat si Susilo. Susilo pun makan di sana. Mas, hari ini saya masak opor ayam kesukaan Mas. Mas pasti suka dengan masakan opor ayam buatanku, kata si Aminah. Dia tuh semangat melayani suaminya itu. Nah, Susilo pun hanya diam saja. Nah, dia pun disuguhi opor ayam dengan nasi dan teh hangat di sampingnya itu. Dia makan. Saat pertama kali suap, Susilo pun mencari-cari alasan. Makanan apa ini? Kok asin banget? Kata si Susilo. Kamu tuh bisa masak atau enggak sih sebenarnya? Kamu tuh jadi istri kok nggak berguna banget. Masak kayak gini aja nggak bisa. Gimana kamu mau membahagiakan suamimu ini? Apa ini yang kamu sebut istri yang soleha? Istri yang berbakti kepada suaminya? Orang masak opor aja nggak beres. Kata Susilo. Nggak asin kok Mas, kayaknya tadi aku cicipin. Kata Aminah seakan-akan membela diri. Susilo marah besar di sana. Dia pun membanting piringnya hingga pecah. Dia mencari-cari alasan buat bertengkar dengan si Aminah itu. Mending kalau kayak gini caranya, mending besok aku kembalikan kamu ke orang tuamu. Aku udah nggak tahan lagi hidup sama kamu kayak gini. Aku pengen cerai dengan kamu. Besok aku kembalikan kamu ke orang tuamu dan kita akan bercerai. Aku udah nggak kuat, aku udah nggak betah hidup dengan kamu kayak gini. Kata Susilo. Aminah yang mendengarkannya pun terkejut. Ia menangis jadi-jadinya. Dia minta maaf, dia minta ampun kepada Susilo. Tapi Susilo tetap saja menceraikan si Aminah. Keesokan harinya Aminah diantarkan ke rumah orang tuanya. Di sana Aminah cuma bisa menangis. Keluarganya pun tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengarkan cerita dari si Susilo bahwasanya anaknya Aminah ini tidak becus ngurus suaminya. Nah hingga akhirnya Susilo dan si Aminah pun bercerai. Nah surat cerai itu pun dikasih atau diberikan kepada si Jonathan.
Melihat Susilo sudah bercerai dengan si Aminah, akhirnya Jonathan itu mentransfer uang sisanya yang kemarin 3 miliar itu ia transfer ke Susilo. Susilo yang mendapatkan uang 5 miliar itu, dia langsung senang bukan main. Dia langsung bebenah-bebenah tokonya, dia langsung mencari barang-barang, dia mencari bahan-bahan buat mebel, dia mencari orang-orang buat kerja di sana. Dengan uang 5 miliar itu dia putarkan lagi untuk dia bekerja. Nah, Aminah yang sudah diceraikan pun bingung. Di rumah keluarganya Aminah itu keluarga yang sederhana. Apabila ditambahin dengan Aminah tinggal di sana, itu tambah lagi beban keluarganya. Aminah merasa tidak enak dengan keluarganya. Dia merasa sedih. Dia pun akhirnya mencari kerjaan ke sana kemari untuk membantu perekonomian keluarganya, tapi tidak kunjung mendapatkannya. Nah, Jonathan yang mengetahui bahwasanya Aminah dan Susilo sudah bercerai, dia tuh merasa iba kepada si Aminah. Dia menyuruh karyawan kepercayaannya untuk mengecek kondisi yang sedang terjadi pada si Aminah. Dan setelah karyawan itu memata-matai si Aminah, dia pun memberikan informasi kepada Jonathan bahwasanya Aminah sekarang tuh dalam keadaan yang kurang baik. Dia sedang mencari kerja ke sana kemari untuk membantu perekonomian keluarganya. Jonathan pun merasa iba kepada si Aminah itu. Akhirnya menyuruh karyawannya itu memberikan penawaran kepada si Aminah. Bagaimana kalau Aminah kerja di salah satu cabangnya si Jonathan itu, cabang usahanya si Jonathan, untuk merekap pengeluaran di sana, kata si Jonathan. Akhirnya penawaran yang diberikan kepada si Aminah pun menerima dengan senang hati, karena Aminah keadaannya saat ini sangat membutuhkan pekerjaan, sangat membutuhkan uang. Akhirnya Aminah pun mau bekerja di sana. Nah, setelah si Aminah bekerja di salah satu kantornya Jonathan pun menemui si Aminah. Dia bertanya kepada Aminah, gimana Aminah, kamu nyaman nggak? Kamu betah nggak kerja di sini? Kata Jonathan. Saya betah kok Pak, saya betah kerja di sini, orangnya juga enak, kata si Aminah itu. Ya, kalau kamu masih bingung dengan pekerjaanmu, kamu bisa ngomong, bisa tanya kepada salah satu karyawannya udah lama di sini. Oh iya Pak, baik-baik, kata si Aminah itu membalas perkataannya si Jonathan. Jonathan itu terkenal jadi bos yang baik di sana. Dia tidak sungkan memberikan bonus kepada karyawan-karyawannya yang memang rajin bekerja. Apabila perusahaan sedang untung banyak dan karyawannya itu memang kinerjanya bagus, Jonathan itu tidak sungkan memberikan bonus-bonus. Jadi karyawan-karyawan di sana itu betah pada memuji kebaikan bosnya itu. Dan kebaikan-kebaikan Jonathan itu membuat si Aminah memberikan simpati. Dia tuh kagum dengan sosok bosnya itu. Udah kaya, ganteng, baik hati pula. Nah, Jonathan ini adalah seorang duda juga, ditambah seperti itu. Hingga akhirnya si Aminah memiliki rasa kepada si Jonathan. Nah, Susilo ini, dia tuh setelah mendapatkan uang 5 miliar, dengan modal 5 miliar itu memutar otaknya. Dia beli bahan-bahan, dia cari karyawan-karyawan baru yang berpengalaman. Dia mengambil tender-tender besar. Dia berani ngambil tender karena modalnya modal besar. Tender-tender besar ini tidak mau atau tidak diambil oleh toko-toko lain karena dia tidak memiliki modal. Nah, sedangkan si Susilo ini memiliki modal besar. Dia berani ngambil tender-tender besar itu. Keuntungannya itu berlipat-lipat ganda hingga mengakibatkan si Susilo ini menjadi orang kaya. Untung besar. Dia jadi miliarder. Yang tadinya cuma satu toko, sekarang ada beberapa toko-toko di kota itu. Di daerahnya ada beberapa toko. Tokonya si Susilo itu terkenal dengan kualitas-kualitas barang-barangnya. Jadikan Susilo menjadi orang kaya. Nah, setelah kedekatan antara Jonathan dan Aminah, mereka pun memiliki rasa yang sama, memiliki rasa saling suka. Akhirnya Jonathan mengungkapkan perasaannya bahwasanya Jonathan ingin menikahi Aminah. Aminah yang dengar kata-katanya si Jonathan ingin menikahi dirinya, dia pun tidak punya alasan. Aminah tidak punya alasan untuk menolak sosok laki-laki yang baik hati ini. Ia pun setuju untuk menikah dengan Jonathan. Hingga akhirnya mereka pun menikah, Jonathan dan Aminah. Nah, setelah Susilo menjadi orang kaya, jadi miliarder, uangnya banyak, dia tuh mendengar kabar bahwasanya Jonathan telah menikahi mantan istrinya, Aminah. Aminah dan Jonathan sudah menikah. Nah, kabar ini tuh bikin si Susilo itu kangen dengan sosok Aminah yang selalu menyapanya, selalu menyambut dia pulang, selalu memasakkan makanan untuk dia. Dia tuh jadi kangen dengan sosok istrinya itu. Dia sedikit agak menyesal kenapa dia tuh menceraikan istrinya yang baik hati itu. Hingga keesokan harinya, si Susilo itu datang ke kantornya Jonathan. Dia bertemu dengan Jonathan.
Jonathan pun terkejut melihat sosok Susilo. Gimana kabarnya kamu Susilo? Kata si Jonathan. Ya kamu bisa lihat sendiri kan, sekarang aku udah banyak berubah. Sekarang tokoku nggak cuma satu, udah banyak banget cabangnya di mana-mana. Dan kamu bisa lihat sendiri dengan uang yang kamu berikan dulu, sekarang aku bisa merubah hidupku menjadi lebih baik lagi. Usahaku menjadi maju pesat. Udah banyak banget uangku, dan maaf ya, sekarang uangku udah lebih banyak daripada kamu. Susilo tuh seakan-akan ya ngeledek, seakan-akan meremehkan sih Jonathan itu. Jonathan pun tidak mau ambil pusing. Terus kedatangan kamu ke sini tuh mau ngapain? Apa yang bisa saya bantu? Kata Jonathan. Tumben-tumbennya kamu datang ke sini, kan kamu udah kaya, uangmu udah banyak. Terus datang ke sini mau ngapain lagi? Tidak mungkin kan kamu mau utang kayu di sini? Kata Jonathan. Iya, aku datang ke sini tuh untuk memintamu menceraikan istrimu itu, Aminah. Kata Susilo. Menceraikan Aminah? Kata Jonathan heran. Iya, sekarang aku minta kamu ceraikan Aminah. Aku akan memberikan 2 kali lipat uang yang dulu kamu berikan kepadaku. Aku akan memberikan kamu uang 10 miliar apabila kamu mau menceraikan Aminah. Kata si Susilo. Susilo mau membayarkan uang 10 miliar untuk si Jonathan. Karena dulu Jonathan memberikan uang 5 miliar agar Susilo bercerai dengan Aminah. Sekarang dia akan memberikan 10 miliar kepada Jonathan. Aku tidak mau, dia tuh istriku. Tidak bisa ditukar dengan uang, dengan nominal uang. Aku tidak mau, dia tuh bukan barang, kata si Jonathan. Jonathan menolak untuk menceraikan istrinya hanya dengan uang 10 miliar itu. Oh, jadi nggak mau. Ya sudah, aku paham, aku paham. Gimana kok 15 miliar? Kata si Susilo. Susilo menambahkan uangnya menjadi 15 miliar. Jonathan yang di sana pun sedikit agak tersinggung. Maaf nih Susilo, istriku adalah orang dan dia tuh tidak bisa ditukar dengan nominal uang. Seberapa banyak pun uangmu, aku tidak akan mau menukarkan istriku, tidak mau menceraikan dia. Kata si Jonathan ini. Baik, aku paham. Bagaimana dengan 20 miliar? Dia tambah lagi 20 miliar. Susilo itu memberikan 20 miliar apabila si Jonathan mau melepas si Aminah. Hingga percakapan di antara mereka terhenti saat seorang wanita datang sambil membawa rantang. Ya, itu Aminah. Aminah membawa rantang berisikan makan siang untuk suaminya Jonathan. Aminah terkejut melihat Susilo berada di sana. Maaf Susilo, sekarang mending kamu pergi. Aku nggak ada waktu buat ngomongin omong kosong ini. Aku sekarang sibuk mau makan siang bersama istriku, kata si Jonathan. Susilo yang melihat istrinya ini sambil membawa rantang, dia tuh flashback, ingat masa lalunya. Dulu Aminah sering membawakan makan siang untuk dirinya. Sekarang dia, istrinya, membawakan makanan untuk pria lain, suami barunya. Akhirnya Susilo pun tidak bisa ngomong apa-apa di sana. Dia pun akhirnya pergi. Dia pergi menggunakan mobilnya sambil menyesal. Kenapa dia dulu lepaskan si Aminah hanya demi uang 5 miliar. Dia sekarang menyesal, dia kehilangan sosok wanita yang baik hati, seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Nah, begitulah kisah seorang suami yang rela menukarkan istrinya hanya demi uang 5 miliar. Dan beberapa tahun kemudian dia menyesal telah melakukan hal itu. Nah, semoga kita semua yang nonton bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai penting untuk dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang ingin ngirimin kritik, saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, bagi kalian juga yang punya kisah-kisah unik, kisah-kisah menarik, kalian bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.